Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Ismawati dari Manajemen 2 Bagi C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus, yaitu kasus Tylenol Johnson & Johnson. Analisis kasus Tylenol Johnson & Johnson. Johnson & Johnson adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan dan pemasaran obat-obatan serta alat-alat kesehatan lainnya di banyak negara di dunia. Perusahaan ini dikasuskan mengenai adanya racun cyanida yang telah tercampur dalam kapsul Tylenol yang diproduksi sehingga mengakibatkan kematian. Latar belakang. Pada hari Kamis, tanggal 30 September 1982, laporan diterima oleh kantor pusat Johnson & Johnson bahwa ada korban meninggal dunia di Chicago setelah meminum kapsul obat extra strength Tylenol. Tylenol adalah obat terasa nyeri yang diproduksi oleh Amneal Consumer Product Company yang kemudian menjadi bagian anak perusahaan Johnson & Johnson. Kasus kematian ini menjadi awal penyebab rangkaian krisis manajemen yang telah dilakukan oleh Johnson & Johnson. Penyelidikan terhadap kasus kematian itu menyatakan bahwa terkandung cyanida di dalam kemasan Tylenol. Cyanida adalah bahan kimia yang digunakan untuk melakukan tes bahan baku di pabrik. Jika dikonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan kematian yang mendadak. Awalnya, temuan ini dibantah oleh perusahaan akibat salah komunikasi, namun keesokan harinya diumumkan langsung kepada media massa. Kronologi kasus. Dugaan sementara adalah ada sekelompok orang yang membeli Tylenol dalam jumlah besar, kemudian membubuhi cyanida ke dalamnya lalu menjual kembali ke pasar. Namun menjelang sore hari, perusahaan meyakini bahwa pembubuhan cyanida bukan terjadi di pabrik Fort Washington, Pennsylvania. Namun perusahaan tidak mau menanggung resiko dan memutuskan untuk menarik kembali peredaran semua botol, yaitu sebanyak 93.000 botol dari batch itu yang dibubuhi racun. Semua kegiatan promosi Tylenol pun dibatalkan. Keesokan harinya, pimpinan perusahaan menerima laporan lagi mengenai terdapatnya korban ke-6 yang meminum kapsul Tylenol yang diproduksi di Round Rock, Texas. Hal ini tambah meyakinkan pimpinan perusahaan bahwa pembunuhan racun terjadi di Chicago, bukan di pabrik Johnson & Johnson, sebab sangat mustahil untuk melakukan pembunuhan racun pada dua pabrik pembuat Tylenol secara sekaligus. Kasus meninggalnya konsumen tersebut menjadi sorotan oleh media massa dan masyarakat Amerika Serikat dan diikuti tentang berbagai laporan dan pemberitaan tentang 250 kematian dan penyakit sebagai akibat mengkonsumsi kapsul Tylenol. Jika dikaitkan dengan teori, isu akan muncul ketika ada gap atau kesenjangan antara harapan publik dengan aktivitas organisasi. Dalam kasus ini adalah perusahaan Johnson & Johnson yang diharapkan mampu memberikan manfaat kesembuhan bagi publik, namun tetapi justru mengakibatkan kematian pada masyarakat di Chicago. Dari sini kemudian muncul isu bahwa Tylenol terkontaminasi racun cyanida sehingga bisa menimbulkan kematian orang yang mengkonsumsinya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada Johnson & Johnson ini disebabkan oleh adanya isu tentang adanya racun cyanida yang telah tercampur dalam kapsul Tylenol sehingga mengakibatkan kematian beberapa orang di Chicago. Isu ini kemudian membuat perusahaan mendapat banyak pemberitaan negatif dari media dan menimbulkan kepanikan banyak orang. Pada kondisi inilah perusahaan dapat disebut mengalami krisis. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus Tylenol Johnson & Johnson antara lain yaitu pihak Johnson & Johnson itu sendiri, yaitu sebagai pihak perusahaan yang dikasuskan membuat produk Tylenol yang menyebabkan kematian. Yang kedua, Amneal Consumer Product Company, yaitu anak perusahaan Johnson & Johnson yang memproduksi Tylenol. Yang ketiga yaitu masyarakat Chicago yang menjadi korban kematian produk Tylenol. Penyelesaian kasus. Dalam menyelesaikan kasus ini, hal-hal yang dilakukan yaitu dengan cara menarik semua penjualan dan pemasaran Tylenol di Amerika, melakukan pengujian terhadap 8 juta tablet kapsul Tylenol, namun ternyata tidak lebih dari 75 tablet yang terkontaminasi. Menerapkan prinsip worst case possible scenario, yaitu prinsip skenario terburuk dengan rela mengalami kerugian dalam jumlah yang cukup besar demi menyelamatkan korban. Menghabiskan uang hingga $500.000 untuk perawatan rumah sakit para korban yang keracunan Tylenol sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Meluncurkan serta memasarkan kembali kapsul Tylenol dengan kemasan yang baru. Kesimpulan, dari penjelasan yang tadi sudah dibahas,
dapat ditarik kesimpulan, yaitu perusahaan Johnson & Johnson melanggar kode etis dengan tidak memperhatikan keselamatan konsumen, namun dengan cepat menyelesaikan masalah. Pihak Johnson melakukan upaya dengan cara memberitakan semua proses produksi dan quality control-nya ke publik, tidak hanya pada penyidik. Dan tentunya, data QA prosedur tersebut menjadi makanan empuk bagi industrial intelligence para pesaing. Dalam 2 atau 3 hari, semua inventaris Tylenol ditarik dari semua rak supermarket dan drugstore secara nasional, dan semua produksi Tylenol berhenti. Esensinya adalah bahwa Johnson & Johnson tidak akan pernah lari dari tanggung jawab pada publik dan secara proaktif memperbaiki perilakunya sendiri, meski indikasinya kemudian mulai mengarah ke tindakan usil dan bukan kebocoran kualitas dari pabrik-pabrik Tylenol. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.